Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita masih sedang membaca, mengartikan dan memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di halaman 21, hadis 2 baris dari bawah, atau hadis nomor 172, halaman 21, 2 baris kedua dari bawah, itu yang sedang kita bahas bersama-sama. Mengulangi hadis ini, mari kita membacanya bersama-sama dan silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaddun nasi, manusia yang paling besar, hasratan, penyesalannya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, rajulun, adalah seseorang, amkanahu, yang memungkinkan, tolabul ilmi, menuntut ilmu, fid dunya, di dunia, falam yatlubhu, tapi ia tidak menuntut ilmu, warajulun, dan seseorang, allama, yang mengajarkan, ilman, suatu ilmu, fantafa'a, lalu diamalkan, bihi, dengan ilmu itu, man sami'ahu, oleh orang yang belajarnya, minhu, daripadanya, dunahu, sedangkan orang yang mengajarkan tidak mengamalkannya. Nabi sampaikan ada 2 macam manusia yang pada hari kiamat nanti besar sekali penyesalannya, sampai penyesalan itu sungguh-sungguh menyesal. Saking menyesalnya sampai 2 orang ini minta supaya dibalikan lagi ke dunia, minta supaya dibalikin lagi ke dunia. Mau hidup lagi, mau apa? Mau tolabul ilmi. Yang pertama minggu kemarin sudah kita bahas, yang paling besar penyesalannya adalah orang yang waktu hidup di dunia ada kesempatan dan memungkinkan untuk tolabul ilmi, falam yatlubhu, tapi tidak mau tolabul ilmi. Oleh Allah diberikan kesempatan untuk mengaji, tapi tidak mau mengaji. Kesempatannya luas, umurnya dikasih oleh Allah. Yang kedua, sehatnya dikasih. Yang ketiga, bekalnya, rizkinya ada. Yang keempat, tempatnya ada. Yang kelima, yang mengurusnya ada. Yang keenam, yang ngajarnya juga ada. Semua ada, tapi kita tidak mau tolabul ilmi. Subhanallah, siap-siap akan mengalami penyesalan yang sangat paling besar di akhirat.
Saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu di akhirat tidak lagi menyesal. Amin ya rabbal alamin. Dengan catatan hadirlah di pengajian, insya Allah. Sampai kemarin ditutup dengan ungkapan, kalau kita tidak mau ngaji, males ngaji, tanya pada diri kita, kalau nggak ngaji emang mau ngapain di rumah gitu. Kalau nggak ngaji emang mau ngapain di rumah gitu. Emang mau ngapain di rumah? Malam ini mah nggak ngaji, emang ngapain? Mau nonton bola Indonesia lawan mana? Laos. Biarin dah, ntar juga kebagian habis isya nonton gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang paling menyesal di akhirat nanti adalah guru, bapak. Guru, ustadz, orang yang mengajarkan kepada orang lain, mengajarkan sesuatu kepada orang lain, orang yang belajar mengamalkannya, yang ngajarnya nggak ngamalin. Tuh guru tersebut di akhirat nyesel banget. Kenapa demikian? Itu dilihat jamaahnya dapat pahala besar dari pahala ibadah anu, padahal kata yang ngajar, padahal tuh dia tuh tahu begitu, saya yang ngasih tahu. Dia bisa begitu, saya yang ngajarin. Dia ngamalin, kita yang ngajarinnya kagak. Tuh guru model begitu nyeselnya benar. Masya Allah. Coba saya yang ngajar, yang ngamalin, pahalanya jauh lebih tinggi daripada yang belajar dan ngamalin. Kalau guru mengajarkan suatu ilmu dan dia mampu melaksanakannya, tapi tidak melaksanakan, dia akan menyesal sebesar-besarnya penyesalan di hari kiamat nanti. Tapi kalau guru mengajarkan sesuatu kepada orang yang belajar mengamalkannya, gurunya tidak mengamalkan sebab ketidakmampuan, maka ia tidak menyesal. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Di pengajian begini, bab haji, gurunya, ustadznya menyampaikan tentang tata cara umroh, tata cara ibadah haji. Dengan dijelaskan praktek ibadah haji, jamaahnya jadi bersemangat sampai melaksanakan ibadah haji, mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Tapi gurunya cuma bisa melepas jamaahnya yang berangkat haji, cuma bisa doain, cuma bisa, masya Allah, nggak berangkat. Kenapa? Karena ia nggak mampu, ekonominya tidak punya, masya Allah. Saya jadi ingat guru saya almarhum, Allah yarham, di kampung sana, begitu mengajarkan kepada murid-muridnya apa, bertahun-tahun banget. Muridnya udah ada yang jadi kepala kantor Kementerian Agama di Bandung, ada yang jadi apa. Nah, kemudian muridnya nih yang sebut saja udah pada berhasil dari segi ekonominya, pada ngumpul, Bapak. Gimana ya? Kita punya ustadz ekonominya masih rumahnya juga, mohon maaf masih pakai bilik bambu. Rumahnya, ya Allah. Terus ya udah, kita urunan aja yuk, kita renovasi rumah ustad. Jadi beberapa perwakilannya matur ke ustad itu. Oh alhamdulillah, silahkan, gimana, sehat ustad, kami kesini mohon izin rumah ustad mau kami renovasi oleh murid-murid ustad gitu. Salah satunya muridnya itu adalah yang di At-Tahiriyah, Kiai Haji Satiri Ahmad, itu adalah salah satu muridnya. Jadi rumah ustad mohon izin mau direnovasi, ustad kita tempatkan dulu di rumah ini gitu.
Ustadznya bilang apa? Biarin dah rumah mah gak usah diperbaiki katanya. Emang gimana Ustadz? Ustadz mah pengen tuh pergi haji. Ya Allah, Ustadz mah pengen tuh pergi haji. Biarin rumah mah gak usah direnovasi. Kalau bisa mah Ustadz mah pengen pergi haji. Jadi murid dunia tersentak langsung komunikasi itu ini. Kan waktu itu mah berangkat haji nggak kayak sekarang daftar sekarang berangkatnya 20 tahun yang akan datang. Daftar tahun ini berangkat haji langsung, Masya Allah. Waktu beliau pergi haji, rumahnya dirubuhin, Pak. Direnovasi, Masya Allah. Jadi itulah guru yang ikhlas ya, Masya Allah. Beliau pergi haji, rumahnya dirubuhin, direnovasi. Pokoknya 40 hari harus selesai. Jadi, Masya Allah. Kan dulu mah belum ada handphone, belum ada video call, belum apa. Jadi ya ustadznya juga nggak tahu gitu. Nah, ustadz yang menerangkan ibadah haji, jamaahnya, muridnya pada pergi haji mengamalkan pelajaran itu, tapi gurunya tidak mengamalkan karena tidak mampu, maka gurunya tidak berdosa. Kenapa demikian? Karena di luar kemampuannya. Tapi kalau gurunya mengajarkan sholat qobliyah ba'diyah, jamaahnya mengamalkan, lalu gurunya enggak, nah ini kan mampu itu mah, mampu. Jadi dua macam orang yang akan sangat menyesal di akhirat nanti. Satu, orang yang bisa punya kesempatan untuk belajar, untuk mengaji, tapi tidak belajar. Dan yang kedua, orang yang mengajarkan sebuah ilmu, ia tidak mengamalkan ilmu itu, sementara jamaahnya pada mengamalkan. Tentu saja bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, menuntut ilmu, belajar, mengaji tidak selalu harus di sini aja. Banyak tempat-tempat lain juga untuk kita melaksanakan hadis ini. Tapi seandainya bapak-bapak, ibu-ibu ini di masjid di tempat lain tidak ada ngikut ngaji, tidak ada ikut belajar, tidak ada ikut hadir di pengajian yang lain, maka saya sampaikan bapak wajib hukumnya ngikut ngaji di sini. Kalau di tempat lain nggak ada ikut di tempat lain. Kalau di tempat lain nggak ikut, di masjid anu kagak, di masjid anu kagak, di musola kagak, di mana-mana tidak. Kalau di mana-mana tidak, saya sampaikan bapak ibu antum wajib ngikut hadir ngaji di pengajian ini, supaya selamat daripada penyesalan yang sangat besar. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya dalam hidup kita ada 4 perkara yang ini harus selalu hidup selama kita hidup. 4 perkara ini tidak boleh berhenti sebelum kita mati. 4 perkara ini harus ada lengkap pada diri kita. Naudzubillah, kalau 4 perkara ini ada yang kurang, berarti kita ada dosa di situ. Karena yang 4 perkara ini wajib selalu ada dalam diri kita selama hayat kita masih ada. Harus selalu hidup selama badan kita masih hidup. Tidak boleh berhenti sampai kita mati. Ini 4 perkara ini, Bapak. Yang pertama, yang harus tetap ada selama hayat kita di kandung badan, yang harus tetap hidup selama kita masih hidup dan tidak boleh mati itu. Yang pertama apa? Iman. Iman. Keimanan kita, keislaman kita selama kita masih hidup, iman harus tetap hidup. Jangan sampai mati. Selama kita hidup, Islam kita harus hidup. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hati-hati, awas, jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam.
Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan iman harus kita jaga sampai kita bawa mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun orangnya, saya ulangi, siapapun manusianya yang ingin selamat di alam baka nanti, maka salah satu syaratnya adalah meninggal dunianya harus dalam keadaan beriman kepada Allah, harus dalam keadaan memeluk agama Islam. Dalilnya yang tadi, sampai Allah wanti-wantikan, awas jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Kenapa demikian? Mati dalam keadaan iman kepada Allah, mati dalam keadaan memeluk agama Islam, ada terpenuhi satu syarat untuk selamat di alam baka. Orang boleh tidak percaya dengan pernyataan ini, tapi ini yang akan terjadi, karena ini adalah firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang maka oleh karena itu iman harus tetap selamat, kan begitu. Kalau harta masih bisa diselamatkan, selamatkanlah harta, Bapak. Kalau harta masih bisa diselamatkan, selamatkan oleh kita harta. Umpamanya ada bencana, ada banjir, ada gempa, ada apa. Kalau harta masih bisa diselamatkan, selamatkan harta. Yang kedua, kalau harta sudah tidak bisa diselamatkan, kalau harta sudah tidak bisa diselamatkan, maka manusia, orang-orang yang ada di sekitar kita berupaya menyelamatkan. Pak, ngumpul sini Pak. Udah itu jangan dikejar, itu udah hanyut. Sini. Selamatkan orang-orang banyak. Yang ketiga, kalau orang banyak tidak bisa diselamatkan oleh kita, maka selamatkan keluarga kita. Selamatkan keluarga kita. Kalau kita sudah tidak bisa menyelamatkan orang banyak, selamatkan keluarga kita. Selanjutnya yang keempat, kalau keluarga kita sudah tidak bisa kita selamatkan, maka selamatkan diri kita. Selamatkan diri kita. Saudara, keluarga udah Masya Allah, udah nggak bisa diselamatin, maka apa? Selamatkan diri kita. Dan terakhir, seandainya diri kita pun, badan kita pun sudah tidak bisa kita selamatkan, udah nggak bisa selamat, maka selamatkan iman kita. Selamatkan Islam kita dalam kondisi sudah musibah yang sudah segitunya. Sebut saja Bapak, aduh ini gimana ini, badan aja sepertinya nggak bisa diselamatkan. Kita ucapkan apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus Bapak. Kenapa demikian? Seandainya pun badan sudah tidak bisa diselamatkan, usahakan iman kita selamatkan. Maka ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah sekarang ucapannya udah begitu, la ilaha illallah. Jangan jangan gimana. Itu adalah orang-orang yang kurang beriman. Wa qalal insanu ma laha. Ini ada apa? Ini bagaimana? Ini apa? Ini celaka kita. Jangan begitu, udah. Selamatkan iman. Walaupun badan kita mati, iman tidak boleh mati. La ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang terus harus selalu hidup selama badan kita masih hidup, yaitu apa? Ibadah kepada Allah. Ibadah harus tetap hidup sepanjang badan kita masih hidup. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang kepada kamu kematian. Jadi beribadah sampai mati.
terutama melaksanakan ibadah sholat. Kenapa demikian? Kalau puasa mungkin ada orang yang sudah sepuh udah nggak kuat puasa, nggak apa-apa, karena ibadah puasa itu kalau mampu. Dulu suka zakat, sekarang mah udah nggak zakat. Kenapa? Ya ekonominya tidak seperti dulu lagi. Nggak apa-apa, memang zakat kalau mampu. Ibadah haji sampai nggak pernah sama sekali, emang ekonominya tidak mampu, tidak apa-apa. Tapi yang satu ini namanya sholat. Namanya sholat. Namanya ibadah sholat masuk dalam firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kepada kamu kematian. Jadi kita sholat seperti ini harus terus, Pak. Terus sholat sampai mati. Kita baru berhenti sholat kalau kita sudah disolatin sama orang lain. Terus Bapak, antum pada sholat, insya Allah Allah berikan ketenangan, insya Allah Allah berikan aura yang bagus. Dari apa? Dari rajinnya melaksanakan ibadah sholat. Minimal sehari 5 kali. Minimal sehari 5 kali. Man taraka fardhon wahidan, siapa orang yang meninggalkan 1 kali saja sholat fardu, kutiba ismuhu ala babinnar, dicatat namanya di pintu neraka. Sekali ninggalin sholat, nama kita ditulis di pintu neraka sebagai orang pemesannya, Pak. Sebagai orang calon penghuninya. 2 kali ninggalin sholat, 2 nama kita di situ. Masya Allah. Maka alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saya bahagia, saya senang. Walaupun Bapak dulu sekolahnya SD, SMP, SMA, kagak pernah mondok di pesantren, kagak pernah kuliah di perguruan tinggi Islam, tapi alhamdulillahnya sholat mah dilaksanakan. Alhamdulillah. Pesan saya, mari kita sabar-sabarin, istiqomahkan melaksanakan ibadah sholat sampai akhir hayat kita. Insya Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang umat Islam, orang beriman yang belum melaksanakan ibadah sholat, mudah-mudahan berkenan melaksanakan ibadah sholat. Syukur-syukur berangkat ke masjid, kalaupun tidak di rumahnya usahakan sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini nyambung pada pengajian malam ini. Yang tidak boleh berhenti sampai kita mati, dia harus tetap hidup selama kita hidup, yaitu apa? Tolabul ilmi. Ini tolabul ilmi, menuntut ilmu, belajar, mengaji, itu tidak boleh berhenti sebelum kita mati. Tolabul ilmi, belajar, mengaji harus tetap hidup selama kita masih hidup. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi." Menuntut ilmu itu, belajar itu, mengaji itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan sejak lahir sampai meninggal dunia. Berarti kita itu yang konsep Nabi, konsep agama Islam, belajar sejak lahir sampai mati. Kemudian diambil pelajaran ini oleh tokoh-tokoh pendidikan di barat sana dengan memunculkan teori apa? Long life education. Pendidikan seumur hidup. Padahal itu dari Nabi kita, tolabul ilmi faridatun. Cuma orang lebih keren menyebut long life education daripada tolabul ilmi. Alhamdulillah. Bapak waktu kecil, ibu waktu kecil belajar di SD. Gede sedikit belajar di SMP. Dewasa belajar di SMA. Lebih dewasa lagi belajar di perguruan tinggi. Habis belajar di perguruan tinggi, bapak kerja, ibu kerja, bapak nikah, ibu nikah, sudah rumah tangga. Mau belajar di mana? Sementara belajar itu wajib, menuntut ilmu itu wajib.
udah rumah tangga begini, mau belajar di mana? Di SD kagak diterima, di SMA udah kagak boleh, di perguruan tinggi otaknya udah kagak kuat, di pondok pesantren nggak mungkin kita udah rumah tangga begini. Satu-satunya tempat buat kita belajar salah satunya adalah Masjid Baitur Rahman. Kalau ujung-ujungnya pesantren kagak, sekolah kagak, kuliah kagak, ngaji juga kagak, jatuhlah kita dalam dosa meninggalkan tolabul ilmi. Maka sesungguhnya kalau kita punya orang tua, punya bapak, punya ibu, tidak harus sepanjang hidup kita, tidak harus seumur hidup kita punya bapak, tidak harus seumur hidup kita punya ibu, tidak harus. Usia sekarang ditanya, bapak masih punya ayah? Udah meninggal. Ibu udah meninggal. Berarti udah nggak punya ayah, nggak punya ibu. Iya, nggak dosa bapak. Bapak tidak dosa sekarang, walaupun tidak punya ayah, tidak punya ibu. Mohon maaf ibu-ibu yang suaminya sudah meninggal dunia. Terus ibu sekarang gimana? Punya suami lagi? Enggak, saya udah nggak niat, nggak punya suami lagi. Punya suami tidak harus seumur hidup. Walaupun ibu sekarang sisa-sisa hidup ini tidak punya suami, ibu nggak dosa. Begitu juga dengan bapak-bapak. Kalau ada istrinya meninggal dunia, terus nggak nikah lagi, ditanya, bapak gimana? Saya sendiri di rumah, nggak punya istri. Enggak, walaupun bapak enggak punya istri, enggak dosa. Tapi namanya punya guru, saya ulangi, namanya kita punya guru, wajib seumur kita selalu punya guru. Wajib, wajib seumur kita selalu punya guru. Waktu sekolah di SD punya guru, di SMP kita punya guru, di SMA kita punya guru, di perguruan tinggi kita punya guru. Terus kerja, rumah tangga, punya anak. Tanya, sekarang guru ente siapa? Enggak punya, sekarang orang saya udah enggak belajar. Dosa kita. Kenapa demikian? Kalau kita tidak punya guru, berarti kita enggak belajar. Kalau kita tidak punya guru, berarti tidak tolabul ilmi. Maka oleh karena itu, walaupun kita sudah jadi ustadz, walaupun sudah jadi guru, harus belajar lagi, nyari guru lagi. Kenapa demikian? Karena fauqa dzi ilmin alimun, di atas orang alim ada lagi orang yang lebih alim. Kata orang kampung kita, di atas langit ada langit. Itu yang ketiga. Ini teruskan kita belajar. Harus kita kesebutnya punya gurunya, harus kita kesebutnya punya guru. Masya Allah. Alhamdulillah di sini banyak guru-guru. Nah yang keempat, yang terakhir, yang tidak boleh berhenti selama kita belum mati, harus tetap hidup selama kita masih hidup. Yang keempat, apa yang harus selalu ada? Silaturahmi, persaudaraan, kekeluargaan. Persaudaraan tidak boleh berhenti. Persaudaraan harus tetap hidup selama kita masih hidup. Maka adalah dosa hukumnya saudara dengan saudara sampai memutuskan hubungan, hatinya putus, sampai mengatakan, udah sekarang hidup masing-masing, lu gua, biar kata bapak kita sama, anggap bapak kita orang lain. Model begitu kamu, itu nggak boleh begitu. Kenapa demikian? Itu harus tetap ada. Jangan sampai wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusolat. Jangan memutuskan sesuatu yang oleh Allah diperintahkan terus. Walaupun kalau ada umpamanya antum mu'allaf, orang tua kita dalam keadaan non muslim, agama lain, tetap Bapak, hubungan persaudaraan, hubungan kekeluargaan tidak boleh putus. Kalaupun mereka memutuskan, kita tetap hati tidak boleh putus. Hati tidak boleh
putus. Itulah makanya diperintahkan kita yang namanya silaturahim, menyambungkan persaudaraan. Silaturahim itu bisa dilakukan yang pertama dengan badan. Silaturahim dengan badan. Silaturahim dengan badan itu ya kita datang ke tempat beliau atau beliau datang ke tempat kita, itu silaturahim dengan badan. Maka itu yang namanya arisan keluarga. Arisan keluarga niatkan yang pertamanya adalah silaturahim. Silaturahim. Yuk kita arisan yuk, sekali pertemuan 50.000. Tanggung amat 50.000 dapat apaan? Bukan arisannya yang penting, tapi kita pertemuannya itu, bersilaturahimnya itu dengan badan. Kalau kita tidak bisa silaturahim dengan badan kita, maka silaturahimlah dengan harta kita. Silaturahim dengan harta. Bagaimana silaturahim dengan harta itu? Kita suruh anak kita, kata kita, nak nih kirimin, kita punya nangka gede, nangka raja, kirimin nih kencang sono di Peninggilan Utara, di Jalan Haji Mencong. Anaknya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Salam, siapa sih lo? Kata encangnya. Lu, Masya Allah. Bapak lu gimana, sehat? Sehat, Cang. Ini saya disuruh ngirim ini, Cang, sama bapak. Bapak nggak bisa kesini, lagi repot. Emang kenapa repot? Ya kan kemarin bapak jadi tim ses, tim sukses. Nah, tim suksesnya berhasil. Jadi sekarang lagi sibuk. Oh, ya dah, emang bapak lu marajin. Waduh, ini nangka, tahu aja bapak lu gua kedemenan gua, katanya. Nah, kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu dikirimin oleh orang lain dan yang ngirim itu anaknya, kita bilang terima kasih, sama buka dompet dah, kasih dia barang 10.000 mah. Nih buat lu, makasih cuy. Ntar kapan-kapan kalau bapaknya mau ngirim lagi ke kita, anaknya berebut, sini sama saya aja. Emang kenapa? Suka dibagi duit, bagi duit. Kalau kita nggak bisa ngasih kepada yang ngirimnya, karena yang ngirimnya katakanlah si bibinya atau asisten rumah tangganya, kita telepon bapak kepada yang ngirimnya. Itu etika orang yang dibagi. Kalau nggak telepon, kalau ketemu ya bilang terima kasih. Itu silaturahim dengan harta. Kalau tidak bisa silaturahmi dengan harta, bersilaturahmilah dengan surat. Kalau zaman dulu mah surat, zaman sekarang mah lebih simpel lagi, pakai handphone, pakai apa ya. Saudara kita di kampung, di Jawa, kita telepon handphone ke adik kita. Assalamualaikum. Ya Allah, Kang Mas sehat, Kang Mas? Sehat. Kamu sehat? Sehat. Kamu gimana sekarang? Udah pensiun, Mas. Saya mau udah di rumah aja. Oh ya pantas kamu tambah putih, hanya di rumah mulu. Ah Mas bisa aja, saya tambah putih. Iya, rambut lo tambah putih. Gitu. Ya itu kan itu silaturahmi. Kenapa demikian? Karena dengan badan kita nggak bisa ketemu, dengan harta kita nggak bisa ngirim, angkat telepon. Jangan sampai kita dan kenyataannya seperti itu, kita lebih sering nelpon temen daripada nelpon saudara. Kita lebih sering kirim WA grup ke temen daripada ke saudara. Padahal Insya Allah sama saudara itu termasuk wajib. Kalau nggak bisa bapak-bapak bersilaturahim dengan badan, silaturahim dengan harta juga nggak bisa, silaturahim dengan komunikasi lewat telepon juga nggak bisa, karena saudara kita lagi tugas di Sulawesi, bagian eksplorasi Pertamina. Di hutan bapak susah ngubung, di telepon nggak nyambung. Apa silaturahmi kita buat dia? Doa bapak. Ya Allah, adik saya lagi tugas di sana, jauh ke kampung, jauh ke kota, mohon ya Allah selamatkan dia. Itu silaturahmi. Jangan sampai orang lain hajatan kita datang,
Saudara kita hajatan, kita nggak mau datang, putus. Subhanallah. Jangan sampai hari raya Idul Fitri dengan orang lain tangan kita bersalaman, dengan saudara nggak mau bersalaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengingatkan kita, dan ini sangat mengkhawatirkan. Nabi sabdakan, la yadkhulul jannata, tidak akan bisa masuk surga, qati'u rahimin, orang yang memutuskan persaudaraan. Jadi bapak-bapak, emang bapak ibu yang fahamnya, yang mengertinya, yang mengajinya, ya emang saudara kita segitu adanya dah. Mau kata apa ya, segitu adanya, biarin. Jelek-jelek juga saudara kita, dia kurang baik sama kita, kita terus baik sama dia. Dia nggak baik sama kita, tetap kita terus baik sama dia. Insya Allah lama-lama hatinya juga luntur. Apalagi udah dia punya kepentingan mah, minta tolong sama kita. Insya Allah jangan sampai keburukan orang, jangan membalas keburukan orang lain dengan keburukan. Apalagi sama saudara, jangan membalas keburukan saudara dengan keburukan. Balaslah keburukan saudara, diusahakan dengan sebaik mungkin. Apalagi sama orang tua, jangan membalas keburukan orang tua dengan keburukan kita. Jangan membalas keburukan istri dengan keburukan suami. Jangan membalas keburukan suami dengan keburukan istri. 4 perkara ini diamanatkan oleh agama, harus tetap ada dalam hidup selama kita masih hidup. 1, iman kepada Allah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, thalabul ilmi. Dan yang keempat, persaudaraan. Dulu lahir dari bersama-sama dari rahim emak, tetap persaudaraan. Walaupun mungkin jabatannya beda, atau mungkin walaupun mungkin agamanya beda, walaupun mungkin apa, Allah firmankan, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah orang tua kamu di dunia dengan baik. Insya Allah. Semoga Allah menetapkan hati kita dalam 4 perkara ini, sehingga kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.